Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera untuk kita semua. Baiklah mahasiswa-mahasiswi yang saya cintai, di pagi hari ini kita akan memasuki materi yang ketiga, yakni materi semiotika Charles Peirce. Dalam materi Charles Peirce ini kita akan membahas tiga unsur tanda yang menurut Peirce, ini representamen, objek, dan interpretan. Nah, seperti apa tanda ini bekerja pada masyarakat penduduknya, ini akan dibahas pada materi tadi ini. Selanjutnya, uh, semiotika Charles Sanders Peirce ya, itu merupakan Charles Sanders Peirce itu merupakan seorang ahli filsuf dari Amerika ya, yang hidup di tahun 1939 sampai dengan 1914. Beliau mengutarakan bahwa kehidupan manusia dicirikan oleh pencampuran tanda dan cara penggunaannya dalam aktivitas yang bersifat representatif. Hal ini disebut dengan semiotika signifikasi ya. Yang mana semiotika ini merupakan disiplin semiotika signifikasi ini merupakan disiplin ilmu yang mengkaji tanda secara signifikan pada sebuah objek tanda dan makna dari tanda itu sendiri. Selanjutnya, menurut Peirce, kehidupan manusia dicirikan oleh pencampuran tanda dan cara penggunaannya dalam aktivitas yang bersifat representatif ya. Seperti halnya misalnya sendok. Sendok di sini pada umumnya alat yang digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk menyantap suatu makanan. Alat ini tidak digunakan, jarang digunakan bagi masyarakat atau bagi bangsa Tiongkok atau Cina. Dia menggunakan sumpit. Kemudian tikus, ya. Tikus ini bagi masyarakat Indonesia sudah menjadi suatu simbol korupsi, ya, sudah menjadi suatu konvensi. Hal ini juga belum tentu digunakan oleh negara atau bangsa lain, misalnya di negara tetangga kita seperti Malaysia, Filipina, Singapura, dan sebagainya, belum tentu menggunakan idiom tikus sebagai simbol koruptor. Nah, maka dari itu Peirce berpendapat bahwa tanda berfungsi sebagai wakil dari sesuatu yang lain dalam hal atau kapasitas tertentu. Berarti kapasitas di sini ini memiliki suatu ruang lingkup ya, atau mungkin suatu latar belakang yang mempengaruhi tanda tanda tersebut. Seperti misalnya budaya, faktor budaya, ya, lingkungan, ya, iklim dan lain sebagainya. Nah, ini sangat menentukan kapasitas dari tanda itu sendiri. Ya, bagaimana tanda itu bekerja. Nah, selanjutnya kita akan membahas selanjutnya, poin selanjutnya. Di sini tugas tugas utama dari semiotika signifikasi Peirce adalah mengkaji tanda yang ada di kehidupan manusia, khususnya dalam bentuk visual atau kasat mata. Jadi objek utama dari teori semiotika signifikasi ini dalam metode kajian itu khusus untuk mengkaji tanda-tanda yang bersifat visual ya, atau berupa gambar-gambar ya, atau mungkin lukisan ya, yang istilahnya kasat mata seperti itu. Contoh misalnya red ya, red di sini maknanya apa? Nah, makna red di sini ini bisa maknanya bisa berani ya, bisa bahaya, bisa hati-hati, dan beragam interpretasi. Nah, tergantung warna red ini memiliki kapasitas tertentu dalam eh, masyarakat pendukungnya, ya, atau mungkin penempatannya di mana, penggunaannya di mana. Karena setiap tanda merah itu akan memiliki pemaknaan yang berbeda-beda, ya. Atau mungkin warna merah itu menakutkan bagi orang yang eh, alergi dengan warna darah seperti itu. Nah, yellow juga warna kuning. Warna kuning ini memiliki ragam interpretasi, ragam makna, ya. Bisa jadi ini menimbulkan keagungan, bisa jadi ini menimbulkan ada suatu musibah, bisa jadi warna kuning ini menimbulkan suatu apa uh, berharga ya, berharga karena menimbulkan warna emas, kan warna kuning emas seperti itu. Nah, ragam interpretasi terhadap warna yang ditampilkan. Oke, selanjutnya hmm, Charles Peirce membagi tanda menjadi tiga dimensi, atau yang disebut oleh Peirce itu tandanya adalah trikotomi tanda ya. Nah, jadi seperti apa bentuk visual representasi dari sesuatu disebut itu yang nama istilahnya
Peirce menyebutkan adalah representamen. Kemudian karena tanda merupakan representasi dari sesuatu, ya tentu ada sesuatu yang direpresentasikannya. Ada sesuatu idiom atau bentuk yang harus direpresentasikan. Kalau tanpa idiom, tanpa bentuk, bagaimana dia bisa merepresentasikan tersebut? Ya, misalnya representasi dari benda, figur dan lain sebagainya yang disebut oleh Peirce itu adalah objek. Nah, sesuatu itu bisa menjadi sebuah tanda yang dapat dimaknai orang lain atau makna yang ada dalam benak seseorang tentang objek yang dirujuk sebuah tanda, hal itu disebutkan dengan istilah interpretan. Nah, tiga unsur yang menghadirkan semiotika signifikasi yang melibatkan tiga unsur pokok, yakni representamen, objek, dan interpretan. Representamen itu adalah tanda yang ingin direpresentasikan, sedangkan objek itu adalah ketika tanda yang ingin direpresentasikan tentu menggunakan idiom, bentuk, atau gambar-gambar yang lainnya, dan itu yang dinamakan Peirce dengan objek. Ketika objek ini bisa dilihat atau mungkin menjadi suatu objek wujud karya, maka objek tersebut bisa ditafsirkan. Nah, kemudian bisa direpresentasikan lagi. Nah, ini memiliki segitiga atau mungkin teorinya ini tidak berkesudahan. Ya. Nah, selanjutnya nih. Nah, ini representamen, interpretan, dan objek. Terus sebenarnya tanda sebagai struktur triadik bukan biner. Ya. Jadi Charles Sanders Peirce ya, eh, struktur triadik bukan biner. Ya, jadi ada tiga unsur dan itu saling berhubungan. Dan dalam teori Peirce ini tidak berkesudahan. Ya, jadi selalu menghadirkan tanda-tanda baru lagi. Nah, kemudian selanjutnya, contoh misalnya seorang raja. Ya, raja di sini adalah representamen. Ya, representamen seorang sosok raja. Nah, raja ini orang yang diagungkan mempunyai kedudukan yang tinggi. Ya, oke. Nah, representamen, ya, dia sebagai objek ini adalah sosok raja yang memiliki mahkota. Mungkin diinterpretasikan itu orang yang diagungkan mempunyai kedudukan tinggi. Representamen di sini adalah pada contoh di atas adalah raja, tulisan raja, kemudian objek sosok raja yang memiliki yang memiliki mahkota. Kemudian interpretasi bagian interpretasi yang ditangkap dari objek ini adalah orang yang diagungkan mempunyai kedudukan seperti itu. Nah, selanjutnya Charles Sanders Peirce ya itu membagikan tanda lagi memiliki ada tiga unsur lainnya ya. Seperti misalnya representamen merupakan bentuk fisik dari sistem tanda yang terbagi menjadi tiga bagian dasar yakni qualisign, sign, dan delay sign. Kemudian sifat dasar tanda adalah representasi dari sesuatu yang lain, tentu ada sesuatu yang direpresentasikannya seperti benda, figur, warna, dan sebagainya yang disebut adalah objek yang terdiri dari ikon, indeks, dan simbol. Kemudian setiap benda atau figur yang menjadi objek itu akan menimbulkan penafsiran yang disebut dengan interpretan, yang terdiri dari frame, desain, dan argumen. Selanjutnya, ini beberapa contoh kasus yang nantinya akan kita akan saya berikan tugas untuk mahasiswa dan mahasiswa. Di sini ada lambang rumah sakit, ya. Coba lihat berdasarkan teori semiotika. Kemudian dilarang merokok, coba lihat berdasarkan teori semiotika. Kemudian buang sampah pada tempatnya, silakan dilihat, dikaji, dan dimaknai berdasarkan teori semiotika Sanders Peirce. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan minggu hari ini, pagi hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.